Oke, cek. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas video singkat nih terkait iPhone 12 mini dibandingkan dengan iPhone XR. Mungkin dari kamu ada yang masih bingung mau membeli XR atau 12 mini. Aku bandingkan singkat aja di sini perbandingan fisiknya ya. Oke, ini adalah iPhone 12 mini dengan warna Pacific Blue dengan iPhone XR dengan warna black. Di sini perbandingan size-nya ya, bisa kita lihat ukuran 12 mini itu kecil banget, luar biasa kecil. Ini 12 mini ukuran layarnya adalah 5,4 inci dengan XR itu ukurannya adalah 6,1 inci. Jadi cukup jauh perbedaannya. Nah, dari segi ketebalan itu kurang lebih 7,4 mm di iPhone 12 mini dan 8,4 mm di iPhone XR. Inilah perbandingan bagian belakangnya ya. Logo Apple-nya itu masih berada di atas ya, agak ke atas kalau di XR. Kemudian kalau di 12 mini itu desainnya sudah baru jadi agak ke bawah. Nah, untuk kameranya sendiri tentunya XR masih satu kamera lensanya. Kemudian 12 mini ada dua ya. Di situ terlihat ada housing frame kameranya juga sama-sama Dove. Mungkin kalau hitam sedikit nggak kelihatan ya karena emang agak susah nge-video ini warna hitam. Sorry ya, kalau untuk XR nggak ada housing kameranya, itu kalau iPhone 11 ada housing kameranya warna Dove itu. Kalau iPhone XR ya benar-benar kamera cuma satu. Kemudian flashnya itu juga beda ya, sedikit lebih besar di iPhone 12 mini, titik-titik .LED flashnya itu lebih besar. Ini dia ya perbandingan ketebalannya. Untuk 12 mini sudah mengadopsi desain flat terbaru seperti balik ke zaman iPhone 5S ya. Terus ini perbandingan layarnya ya, luar biasa kecil 12 mini ini ukuran 5,4 inci di tangan ya. Tanganku sih aku nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil tanganku. Menurutku sih rata-rata ukuran kepalan tangan orang dewasa ya, ukuran tanganku. Di sini terlihat iPhone XR cukup besar. Aku sedikit kurang demen sebenarnya sama size-nya XR ini. Aku udah biasa sih sama HP besar, tapi menurutku XR agak terlalu besar untuk segmennya, menurutku ya. Sedangkan untuk iPhone 12 mini luar biasa kecil sekali. Ini hampir tenggelam dalam kepalan tangan gitu, bener-bener bisa kamu genggam banget satu tangan gitu. Untuk kamu yang bener-bener pengen size kecil, menurutku luar biasa sih, cocok untuk 12 mini. Kemudian ini kita coba balik lagi ke perbandingan fisik ya. Di bagian kanan sama, tata letak tombolnya kurang lebih masih mirip. Di situ ada tombol volume. Terus kemudian di bagian atas kosong, di bagian kiri sama, ada tombol mute switch, kemudian ada tombol volume rocker 2 biji di situ. Kurang lebih sama, tapi menurutku lebih tactile di seri 12 mini ya. Kualitasnya juga sama sih, cuman karena mungkin lebih flat ya, sisinya lebih flat, jadi tombolnya itu lebih kerasa gitu. Terus di bagian bawah nih, secara kasar, secara umum sama desainnya, cuman sedikit perbedaan minor aja di detail fisiknya. Overall 12 mini kelihatan lebih fresh sih, which is aneh karena mengingatkan saya dengan desain klasik 5S series zaman 2013-an, tapi diterapkan di desain 12 series jadinya kerasa surprisingly refreshing gitu. Kita coba fokus sebentar ke iPhone 12 mini ya. Ini desain terbarunya 12 mini dengan warna yang Pacific Blue. Aku suka banget by the way warna Pacific Blue ini. Ada beberapa orang yang nggak suka, tapi aku suka banget, terutama bagian sampingnya ya. Bagian sampingnya ini bagus banget. Memang bagian kaca belakangnya memang kurang ini ya, kurang cetar ya, kurang bagus sih menurutku memang. Bagian glossy-nya loh, birunya di belakang. Tapi bagian sampingnya itu bezelnya yang aluminium tuh bagus banget, aku suka banget. Ini yang paling bagus menurutku untuk warna 12 series ya, yang non pro ya. Untuk bagian kacanya sendiri mungkin aku juga kurang suka sih. Tapi untuk overall bagus. Apalagi kamu pakai case juga sih pasti. Ya begitulah untuk komparasi fisiknya ya. Sekarang kita coba nyalakan iPhone 12 mini dan XR ini. Ini dalam posisi off, sama-sama off. 1, 2, 3. Oke, oh nih surprisingly iPhone XR muncul duluan logo boot Apple ya. Ini aku udah ngerasa udah barengan banget ya, mencet tombol powernya. Oke, tetap iPhone 12 mini
selesai booting duluan, nggak sampai 1 detik sih kayaknya iPhone XR juga selesai. Oke, ini aku masukkan kode sandi dulu untuk password masuk. Selalu seperti itu ya, kalau dari off dinyalain pasti minta passcode dulu. Oke, inilah home screen iPhone 12 mini dengan iPhone XR. Terlihat di situ bezel XR lumayan mendominasi ya. Lumayan mendominasi pandangan. Notch-nya di 12 mini justru kelihatan agak gede karena memang fisiknya kecil ya, jadi kelihatan panjang gitu. Tapi bezel sampingnya itu kelihatan lebih tipis, kelihatan lebih kecil. Nah, ini perbandingannya ya. Coba kita masuk setting. Mungkin kalau kamu lihat perbedaan warna itu karena XR-nya juga true tone-nya nggak aku nyalain. Biasanya aku nggak suka true tone dinyalain sih. Kita coba ke bagian umum. Kita ke bagian about iPhone ya. Ini adalah iPhone XR dengan iPhone 12 mini posisi di 14.3, kemudian di iPhone XR masih di 14. Kapasitas ini di 64 GB dan 128 GB ya. 12 mininya 64 GB, XR-nya 128 GB. Di iOS 4 di posisi iOS 14 ini kerasa smooth semua sih. Kalau 12 mini ya pasti lah ya, karena iPhone terbaru dan defaultnya dia bawaannya adalah iOS 14. Untuk iPhone XR sendiri setelah update ke iOS 14 rasanya smooth, nggak ada permasalahan. Apple memang optimalisasinya selalu bagus. Nggak ada permasalahan performa, baterai juga sama-sama oke. Kalau untuk masalah kecepatan buka tutup aplikasi menurutku masih sama. Inilah kekuatannya Apple ya. Meskipun 12 mini tertinggal sekitar 2 atau 3 generasi ya, tapi aku ngerasa di iOS 14 ini sama-sama smooth. Ini ya, aku coba buka beberapa aplikasi. Bawaan kalkulator. Nanti kamu yang judge aja ya, mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat, atau kamu yang nentukin sendiri apakah itu penting ya perbedaan kecepatannya seperti itu. Dan ini cuma aplikasi bawaan ya, karena ini memang masih kosong, habis ku reset semua. Kita buka ke kamera ya. 1, 2, 3. Nah, barengannya nggak ada perbedaan berarti menurutku. Sama-sama cepat. Ini interface kameranya. Sejak era iOS 13 kalau nggak salah interface-nya udah beda kayak gini. Sementara kalau iPhone XR nggak punya lensa kedua ya, karena jadi dia nggak ada tombol untuk pindah lensa seperti di iPhone 12 series. Kalau di 12 series kita bisa pindah ke lensa utama dan lensa ultrawide-nya. Jadi 1 kali dan 0,5 kali. Jadi interface videonya ya, bagian perekaman videonya sama semua. Dia support Full HD 60 fps dan 4K maksimal 60 fps juga support di XR. Juga support 4K 24 fps jika kamu pengen rekam sinematik. Terus kemudian 4K 30 fps juga support di keduanya ya. Jadi kemampuan videografinya secara umum sama dari resolusi. Yang mana itu bagus ya untuk iPhone XR, sehingga kita kerasa nggak terlalu jauh beda iPhone XR dengan 12 mini. iPhone dari dulu kan memang kemampuan videonya juga selalu bagus. Mungkin yang terasa berbeda dari 12 mini adalah selain lensanya yang support ultra wide, juga low lightnya ya. Aku ngerasa low lightnya itu improve banget di 12 series. Bahkan dari 11 Pro pun aku ngerasa 12 mini itu low lightnya lebih bagus. Dan itu mungkin sedikit agak kekurangan ya, agak kekurangan dari iPhone XR. Terus kita coba perbandingan sedikit ya. Ini kita bandingin dari face unlock-nya. Kita coba face unlock-nya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sedikit di tes pertama ini sedikit lebih cepat di iPhone 12 mini ya kerasanya. Coba kita tes lagi. 1, 2, 3. Oke, ini sama. Harusnya memang sama. Mungkin ini ada faktor aku juga ngelihat dari angle mukaku ya, karena ini ketutupan dengan kamera yang aku pakai ngerekam. Harusnya kecepatannya sama, reliabilitasnya sama, speednya sama, optimalisasi face unlock-nya sama. Jadi keunggulan face unlock yang selalu saya senangi adalah dia selalu bisa unlock di tempat gelap atau
tempat-tempat yang minim cahaya itu dia selalu bisa unlock. Jadi sangat nyaman untuk pakai face unlock. Cuman untuk kalau pakai masker ya di era-era pandemi seperti ini memang susah sih. Oke. Itulah perbandingan singkat aja antara iPhone 12 mini dengan iPhone XR. Ini saya udah kasih case juga. Ini menarik case transparan ini ya. Ini murah meriah, tapi dia udah memberikan perlindungan ke bagian housing kameranya. Jadi dia nggak bolong. Jadi udah cukup melindungi dan cukup keren juga case murah meriah ini. Aku nggak nyangka. Karena biasanya kan pasti bolong kan. Oke. Ini perbandingan 12 mini atau iPhone XR. Aku juga ada perbandingan dengan iPhone 12 series dengan iPhone 11, iPhone 11 Pro dan lain-lain. Nanti akan aku posting juga. Oke. Sekian perbandingan singkat dari saya ya. Ini perbandingan singkat banget, non teknis, hanya hand in hand. Istilahnya dari penggunaan sehari-hari aja, bener-bener perbandingan dari user karena aku sesama user juga. Oke. Aku juga bandingin iPhone 11 sama 12 juga, iPhone 11 Pro dan 12 series juga. Nanti akan segera aku posting ya. Thank you udah mampir. Semoga ada manfaatnya video singkat ini. Terima kasih sudah menonton.